Badung, selamat datang di acara perdana kami, Halo MPP. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dia Indira dan rekan saya Mira. Di sini kami akan menemani Sobat Badung dalam beberapa waktu ke depan. Nah, bagi Sobat Badung yang masih bertanya-tanya apa sih Halo MPP Badung itu? Jadi Halo MPP merupakan media publikasi dan konsultasi teranyar kami dari MPP Badung yang rencananya kami akan selenggarakan secara rutin setiap minggunya dengan mengundang beberapa narasumber dari beberapa instansi yang sudah tergabung dengan MPP Badung. Nantinya akan ada sesi MPP interaktif di mana Sobat Badung bisa langsung berdiskusi atau bertanya-tanya dengan narasumber yang sudah kita undang. Nah, kebetulan Mira, sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Kira-kira bisa ditebak Sobat Badung siapa? Ya betul sekali, jadi sore ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bapak Imade Agus Aryawan, STMT, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Badung. Baik, selamat sore Pak Kadis. Selamat sore Mbak Dia, Mbak Mira. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Sekarang ya. Terima kasih banyak loh Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang ke acara perdana kami ya Mira ya. Mungkin bisa lanjut Mira, kita langsung ngobrol kali ya sama Pak Kadis ya. Gimana Pak, bisa diceritakan sedikit kepada Sobat Badung untuk tahapan pembentukan MPP Badung ini bisa berjalan sekarang? Baik, terima kasih Sobat Badung yang saya hormati. Hari ini saya mendapatkan kehormatan dan kesempatan pertama terkait dengan pelaksanaan program Halo MPP. Sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita, Halo MPP ini merupakan media informasi dan sekaligus sosialisasi terkait dengan keberadaan mall dan publik Kabupaten Badung dan apa saja jenis layanan yang ada di MPP Badung. Nah, tentu Sobat Badung sebagian sudah mengetahui Mall dan Publik Badung dan sebagian lagi barangkali baru mendengar bahwa MPP Badung ini dibentuk pada tahun 2018. Tepatnya dilansir pada tanggal 17 September 2018. Nah, awal dari pembentukan MPP Badung itu dari kunjungan Ibu Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan RB, dan selanjutnya 28 Agustus 2017 kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Menteri PAN, dan pada saat kunjungan beliau ke TPM PTSP kala itu, beliau mengarahkan agar Kabupaten Badung upgrade pelayanan publiknya dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditambahkan fungsi, yaitu mall dan publik. Tentu pada awal pembentukan mall dan publik tersebut, kami betul-betul masih harus mempelajari karena belum ada contoh di Indonesia yang bisa kami jadikan rujukan baku. Dan kebetulan MPP ini merupakan satu program inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Pan RB, dan Badung ditunjuk sebagai salah satu pilot project pembangunan MPP di tahun 2017 tersebut. Berdasarkan penunjukan tersebut, Bapak Bupati Badung akhirnya membentuk tim, dan singkat cerita kami sebagai Kepala Dinas PTSP ex officio ditugaskan sebagai koordinator MPP Kabupaten Badung. Nah, tentu kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dan juga penunjukan oleh Kementerian Pan RB, dan kami langsung bergerak bersama tim untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, termasuk di lingkungan kementerian lembaga yang ada di wilayah Provinsi Bali. Kami hadir langsung dan menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan MPP tersebut, bagaimana arahan dari Kementerian Pan RB, bagaimana pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat, dan juga praktis pada satu tempat. Artinya, tujuan besarnya adalah pelayanan itu bisa terwujud prima.
dan tersedia satu tempat yang bisa melayani semua urusan, tidak hanya perizinan, termasuk non-perizinan. Nah, syukurlah semua instansi yang kami undang dan kami datangi langsung itu menyambut baik dan bersedia menyatakan komitmennya ikut membangun MPP Kabupaten Badung dan siap memberikan pelayanan bersama-sama di MPP Badung. Ya, ternyata cukup panjang ya Pak ya prosesnya. Jadi jalan 5 tahun ini sampai sekarang jenis pelayanannya sudah banyak sekali. Kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa sedikit diinfo ke Sobat Badung. Berapa sih total instansi yang sudah bergabung saat ini di MPP Badung dan berapa jumlah layanan yang bisa dilayani di sini Pak? Baik Mbak Dia, awal pembentukan MPP pada saat launching 17 September 2018 tersebut oleh Menteri PAN RD kala itu Bapak Syafruddin, ada 24 instansi yang bergabung. 24 instansi tersebut terdiri dari kementerian lembaga, OPD di tingkat kabupaten, BUMN, bahkan swasta. Nah, pada awal pembentukan MPP ada 122 jenis layanan, baik perizinan maupun non-perizinan. Beriring waktu sampai dengan saat ini sudah ada 31 instansi yang bergabung. Ada penambahan beberapa instansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Badung. Dan jenis layanan yang bisa dilayani di MPP Badung ini sangat beragam. Sekarang jenisnya ada 269 jenis layanan. Ya, tentu kami sangat berharap masyarakat memanfaatkan MPP ini karena tidak hanya urusan perizinan, masyarakat bisa mengurus urusan paspor, urusan perpajakan, urusan pertanahan, Dukcapil juga ada di sini, urusan BPJS, bahkan ada tiketing ya, dari PT Garuda Indonesia juga bergabung di tempat ini. Jadi sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati dan komitmen pemerintah daerah, bahwa kami ingin memberikan satu pelayanan one stop service di tempat ini, ya, segala urusan pelayanan publik bisa diurus di satu tempat. Ya, Mantap sekali ya Mbak Mira. Jadi kita kalau mau beli tiket pesawat juga bisa di sini. Bisa. Iya. Bahkan bisa city check-in di sini. Oh iya. Jadi memudahkan masyarakat jika membutuhkan tiket Garuda bisa beli tiketnya di sini, bahkan bisa city check-in. Ini sangat membantu saya kira, apalagi kalau dilihat morfologi Badung dari utara sampai dengan ujung selatan, posisi motor publik ini betul-betul strategis. Berada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, tepatnya di tengah-tengah yang wilayah Kabupaten Badung. Sangat terbantu sekali ya bagi masyarakat di wilayah bagian utara ya Pak ya, mungkin mau paspor, foto paspor dan segala macam nggak jauh-jauh juga, tiketnya juga nggak terlalu jauh. Selanjutnya gimana? Alur pelayanan di sini gimana Pak? Ya, kalau terkait dengan alur pelayanan, kami menerapkan alur pelayanan secara umum, di mana BPMPDSP selaku koordinator tentu harus membuat satu proses prosedur atau SOP gitu. Ada dua proses yang bisa dilalui oleh masyarakat jika membutuhkan pelayanan. Pertama, datang langsung untuk mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, secara online. Nah, saya mau ceritakan terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan datang langsung. Masyarakat yang hadir ke MPP Badung nanti langsung dipandu oleh petugas informasi dan sekaligus registrasi untuk mendapatkan nomor antrian. Satu hal barangkali yang perlu diketahui, setiap pengguna layanan yang hadir di MPP Badung ini wajib untuk mengisi fakta integritas secara elektronik. Nah, ini tujuannya di samping kita memberikan pelayanan secara prima, ya, komitmen untuk mewujudkan zona integritas di MPP Badung ini betul-betul kita bangun. Oleh sebab itu, fakta integritas tidak hanya ditandatangani oleh petugas dan pejabat, tapi juga masyarakat yang menggunakan layanan kita juga harus berintegritas. Itu pertama. Selanjutnya, masyarakat yang tidak paham akan diarahkan ke helpdesk. Jadi di sisi selatan dari meja informasi ada meja helpdesk. Petugas helpdesk siap membantu atau memandu, terutama bagi masyarakat yang belum paham proses prosedur bagaimana mengurus berbagai keperluannya. Dan nanti petugas helpdesk ini
akan mengarahkan ke loket atau gerai yang sudah ditetapkan sesuai dengan permohonan dari masyarakat. Secara umum, nanti setelah pelayanannya selesai, jika masyarakat membutuhkan pembayaran retribusi terhadap beberapa jenis layanan, sebagai contoh layanan paspor, layanan SIM, dan juga mungkin layanan pertanahan yang memang ada PNBP-nya, kami juga menyiapkan bank langsung di sini, sehingga tidak lagi perlu masyarakat keluar dari NPP ini. Dan proses pembayarannya pun kami arahkan dan dorong terus menuju pada pembayaran non tunai atau e-payment. Nanti terakhir, ketika semua proses pelayanan itu sudah dilalui, masyarakat akan bisa mendapatkan hasilnya baik sistem maupun layanan-layanan yang langsung secara manual itu bisa dapat produknya dari semua tenan atau gerai-gerai yang melakukan layanan. Karena secara garis besar begitu, Mbak. One stop service ya Pak ya. Nanti sampai pembayaran. Iya, sampai pembayaran bank pun disediakan di sini ya Pak ya. Luar biasa sekali sih. Masyarakat tentunya pasti akan terbantu sekali ke sini Pak ya. Tapi tidak terlepas, kalau itu kan namanya pelayanan ya Pak ya. Tidak terlepas dari kata mungkin adanya komplain dan lain sebagainya. Kira-kira untuk pelayanan pengaduannya seperti apa sih Pak di MPP Bandung? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat baik ya dari Mbak Dia. Sebagai penyelenggara pelayanan publik atau badan pelayanan publik, kami berkomitmen bahwa setiap komplain itu harus ditangani. Bahkan targetnya kalau bisa, zero komplain. Tapi tentu ini satu hal yang sangat sulit kita dapatkan, zero komplain, karena komplain ini justru kita ambil sebagai hikmahnya secara positif. Jadi bahan evaluasi ya Pak ya? Evaluasi. Jadi saya bisa mendapatkan satu masukan atau input real dari masyarakat atau pengguna layanan. Ya tentu komplain ini kita kelola, ada satu ruangan dan ada satu bidang yang memang menangani khusus urusan pengaduan. Dan petugas pengaduannya ini pun standby. Baik secara manual, hadir langsung, maupun melalui sistem. Kami punya aplikasi yang kami sebut MPP Care. Complain, Appreciate, Respon by Electronic. Nah, di samping aplikasi wajib, yaitu portal SPIN Paten, kami memiliki satu sistem yang bisa menggabungkan semua aplikasi media sosial, call, voice, dalam satu dashboard. Di dalam MPP Care ini ada yang namanya Omnichannel. Omnichannel inilah satu aplikasi yang menggabungkan semua jenis media untuk pelayanan pengaduan atau komplain. Kira-kira begitu, Mbak. Sudah cukup bagus ya sepertinya layanannya ya. Penanganannya. Tadi kita ada apa itu Pak tadi? Care, MPP MPP Care. Care. Kemudian call center juga ada ya Pak ya? Persis. Kalau call center juga ada. Sosial media juga banyak sekali ya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, sudah lengkap sih. Nah kalau untuk ini nih Pak, sekarang untuk kualitas pelayanan nih, kira-kira bagaimana sih Pak? Ya, mungkin kiat-kiatnya bisa dibagi juga untuk peningkatan kualitas pelayanan. Nah, ini yang menjadi tugas kami, dan tentu didukung oleh seluruh jajaran. Pertama, kami di DPMPTSP selaku koordinator EPP membentuk tim. Jadi membentuk tim penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara pelayanan primer. Tim ini kami libatkan semua bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi satu tim besar. Ada yang menangani khusus pelayanan perizinan, ada yang menangani khusus komplain sebagaimana sampaikan tadi, dan ada juga yang menangani khusus urusan logistik sarana prasarana. Nah, tim ini bergerak bersama-sama dan kita tentu harus petakan dulu permasalahan terhadap penyelenggaraan dan publik yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Itu pertama. Berdasarkan pemetaan ini atau identifikasi ini, kami coba rumuskan satu solusi. Bersama-sama dengan tim ini kami mulai secara bertahap dari semua jenis pengaduan atau keluhan masyarakat yang paling banyak bahwa pelayanan khusus yang di perizinan itu pertama lama. Yang dua, persyaratannya terlalu banyak dan berbelit-belit. Yang ketiga, tidak ada kepastian hukum atau kepastian waktu penyelesaian.
Yang keempat, ya, komplain atau pertanyaan kadang diresponnya lambat. Nah, permasalahan umum inilah yang kami jawab. Caranya adalah, pertama kami harus bangun satu sistem dulu. Tanpa ada satu sistem dengan manajemen mutu, ya, kebetulan PTSP juga didampingi oleh tim konsultan ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu. Ya, kami berubah manajemennya, ya, dari manajemen yang selama ini ya kami anggap konvensional harus di-upgrade menjadi manajemen mutu. Jelas bagaimana standarnya, prosedurnya, targetnya. Nah, tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami membangun aplikasi. Dari awalnya itu pelayanan secara manual menjadi secara online. Keluhan yang selama ini sering saya dapatkan adalah tidak jelasnya urutan penyelesaian satu jenis produk layanan. Sehingga dengan kami bangun sistem, kami menerapkan prinsip FIFO, first in first out. Dan masyarakat yang mengajukan permohonan, khususnya perizinan maupun non-perizinan, juga bisa memantau sampai di mana ya perkembangan progres tersebut. Ya, Pak ya. Betul, Mbak Dia. Istilah kami ada namanya tracking system dan bahkan dilengkapi juga dengan autodisposisi atau prinsip fiktif positif. Jika dalam 1 kali 24 jam tim kami ya di bawah kepala dinas, kepala bidang, kalau sekarang namanya Alimadia, kepala seksi atau wali muda dan staf atau pelaksana tidak menyelesaikan dalam hitungan 1 kali 24 jam sesuai dengan target, sistem akan menaikkan secara otomatis. Nah, ini upaya percepatannya, ya. Meskipun demikian, tentu kebenaran dokumen, kelengkapan dokumen itu syarat wajib. Jika memang belum lengkap, ya kita harus kembali. Nah, selanjutnya setelah kami siapkan sistem tersebut, kami juga membentuk satu tim lagi, ya, tim role model dan agen perubahan. Ya. Ini yang penting. SDM ini menjadi ya, kunci keberhasilan sebuah pelayanan publik. Ya. Jika SDM-nya tidak memiliki budaya melayani, tidak memiliki integritas, dan juga tidak memiliki kompetensi, tentu akan pelayanan publik tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ini yang kami bangun. Sehingga untuk membangun SDM ini, ya pimpinan mengizinkan kami untuk merekrut beberapa tenaga yang masih betul-betul fresh untuk mendapatkan untuk memberikan pelayanan langsung dan memiliki kompetensi atau skill. Inilah jadi agen perubahan dan sekaligus tugas pelayanan. Sehingga pelayanan dengan sistem elektronik ini, ya kami yakinkan bisa berjalan dengan tim dan agen perubahan ini. Nah, inilah salah satu upayanya. Dan yang lain tentu kami terus mengevaluasi dan menyiapkan sarana prasarana secara bertahap, ya, termasuk bagaimana menyiapkan aplikasi survei kepuasan masyarakat untuk mengevaluasi bagaimana sih kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami. Yang berikutnya kami juga siapkan yang namanya survei penilaian integritas dengan branding trust, transparan, responsibility, upright, sustainable, dan teknologi. Dan masih banyak lagi upaya-upaya kami dan ini dilakukan secara bertahap dan bersama-sama. Ya syukurlah masyarakat tentu bisa menilai dan merasakan dampak dari perubahan itu, meskipun kami harus akui masih banyak hal yang tentu kami harus perbaiki dan sempurnakan terus, ya. Tentu beriring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu ingin lebih cepat lagi, lebih prima lagi dan seterusnya. Ini sudah banyak sekali sih tadi Sobat Badung, Pak Kadis bilang bahwa sudah banyak sekali inovasi-inovasi baru yang membuat agar izinnya atau produk izinnya supaya lebih cepat ya Pak ya, tadi dengan sistem FIFO dan lain sebagainya. Tadi juga sempat disinggung Pak tentang kualitas SDM. Ada kunci. Betul, pelayanan juga ya. Kalau untuk SDM sendiri nih Pak, gimana sih caranya untuk peningkatan kualitas SDM? Apakah ada sistem mungkin reward dan punishment dan lain sebagainya mungkin untuk SDM? Baik, tentu kami mengikuti peraturan undang-undangan terkait dengan manajemen ASN, pertama bagi ASN.
dan bagaimana kami melakukan satu pembinaan terhadap SDM yang ada. Yang sebenarnya SDM itu dari sisi kualifikasi sudah cukup memadai, tinggal ditingkatkan kompetensinya, ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi ini dilakukan secara formal melalui pelatihan formal dan juga melalui satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan, dan juga melalui kegiatan-kegiatan dengan mengundang motivator atau trainer. Nah, berbagai upaya kami lakukan. Nah, ini untuk ASN. Sedangkan untuk non-ASN, tentu kami libatkan juga di dalam berbagai kegiatan pelatihan dan kami berikan training. Meskipun itu ya, tidak terlalu sering kami lakukan, ya. Di awal kami training dan mungkin perkembangan sekian tahun kami training kembali. Ya, tujuannya adalah bagaimana ya, SDM yang tersedia ini bisa menerapkan prinsip-prinsip layanan prima dan juga prinsip-prinsip budaya melayani dengan 5S-nya, ya, sopan, santun, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan terakhir, SDM ini sebenarnya bisa terus kita berikan satu peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara online. Dalam beberapa waktu kemarin kami kerjasama dengan Pusdiklat BKPM, ya, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM ini, ya mohon untuk dibantu pelatihan secara online. Ini sangat memungkinkan. Berbagai cara lah kita tempuh. Yang jelas SDM Kabupaten Badung khususnya di MPP Badung ini saat ini sudah cukup memadai dan memiliki skill, ya. Tadi Bapak kan sudah menyebutkan beberapa inovasi yang contohnya kayak trust dan lain sebagainya. Apalagi inovasi-inovasi yang sudah dijalankan, Pak? Ini Mbak Mira penasaran nih. Ya, tentu inovasinya tidak jauh-jauh dari pelaksanaan tugas. Kebetulan kalau di PTSP, ya, kami tugas pokoknya adalah urusan penanaman modal, ya, dan juga penyelenggaraan pelayanan, perizinan maupun non-perizinan. Nah, dalam konteks mall pelayanan publik, kami punya tugas tambahan lagi dan harus ya mengembangkan berbagai inovasi supaya bisa dipergunakan oleh semua tenan yang ada di MPP ini. Pertama, ya, inovasi yang bisa digunakan secara bersama-sama itu adalah sistem antrean online tadi. Yang kedua, pengaduan secara elektronik bisa digunakan bersama. Yang ketiga yang bisa digunakan bersama adalah SKM, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, dan ada juga aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka yang menjamin integritas petugas, yaitu Track. Track ini adalah satu aplikasi yang kami bangun untuk mengantisipasi adanya satu tindakan-tindakan atau perilaku oleh petugas pelayanan yang melanggar integritas. Singkatan dari Track itu adalah TOMOL, reaksi awal cegah korupsi. Dan aplikasi yang saat ini sedang kami bangun, ya, bersama-sama semua tenan atau instansi yang bergabung MPP adalah portal MPP Digital. Nah, tentu ini bukan berarti kami membuat portal saingan dengan apa yang dibuat oleh Kementerian Pan-RB, tetapi lebih kepada kami melengkapi apa-apa yang belum di-cover oleh portal MPP nasional, MPP Digital secara nasional, kami kembangkan di daerah dalam skala lokal. Sehingga nanti harapannya dengan adanya portal MPP Digital ini, ya, dengan prinsip single sign-on, pengguna layanan ke masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi. Cukup di dalam satu portal ini, ya, dengan satu username atau satu ID, tinggal dipilih jenis layanan apa. Ya, ada kependudukan, ada kesehatan, bahkan ada BNN sini, Badan Narkotika Nasional, ada juga kejaksaan, pengadilan, ya, pos, ya, PLN ada di sini, dan semua akses bisa kami harapkan minimal ada satu keterkaitan atau integrasi, ya. Ada link. Cukup membuka satu portal ini, masyarakat nanti memilih layanan apa yang dibutuhkan. Nah, ini tujuan dan ini kerjaan yang memerlukan satu
kerjasama dan proses yang cukup panjang. Ya mohon didoakan supaya portal MPP kami ya bisa terwujud segera sehingga lebih memberikan kemudahan lagi kepada masyarakat. Luar biasa sekali, menarik banget nih inovasinya, banyak sekali inovasi dari Pak Kadis. Nah, dari sekian banyak inovasi nih Pak, kita juga tahu kan MPP Badung sekarang namanya sudah sampai ke nasional, kunjungannya dari tamu-tamu seluruh Indonesia nih. Banyak Iya, mungkin bisa dibagi sedikit Pak, penghargaan apa saja mungkin yang sudah dicapai dari awal MPP berdiri dari tahun 2018 tadi ya Pak ya, diresmikannya sampai sekarang 2023 sudah 5 tahun berjalan. Mungkin bisa dikasih tahu Sobat Bandung. Baik, tentu ini kontribusi semua pihak termasuk instansi yang bergabung di MPP. Kami sangat mengapresiasi. Tanpa dukungan semua instansi tentu kami tidak akan bisa mewujudkan yang namanya pelayanan prima. Dan kalau dilihat ya, historisnya sebelum tahun 2018 DPMPTSP kategorinya adalah masih baik. Indeks pelayanan publiknya kategori baik atau B. Nah, secara bertahap kami bersama semua tim dan juga didukung semua instansi berusaha memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan undang-undang. Nah, standar pelayanan inilah yang kami terapkan secara konsisten, ya. Tidak hanya SDM, sarana prasarana, termasuk ya bagaimana kita mewujudkan satu keterbukaan informasi. Nah, dengan demikian, dalam tahap evaluasi semua standar pelayanan yang sudah ditetapkan, ya kami berusaha penuhi. Ya bersyukur ya, semenjak terbentuk MPP ini menjadi satu motivasi buat kami dan bahkan juga menjadi inspirasi buat instansi yang bergabung untuk sama-sama kita meningkatkan pelayanan. Penghargaan pertama yang kami terima dan ini menjadi target kami juga sesuai dengan rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah Badung, bahwa bagaimana pelayanan publik di Badung bisa prima. Artinya masuk kategori A. Dari B ke A- menjadi A. 2019 kami sudah bisa meraih predikat prima dan berturut-turut 4 kali sampai sekarang kami sudah mendapatkan satu penghargaan pelayanan prima dari Kementerian PAN RB sehingga dianugerahi Piala Swaka Pertiwi, ya, Adicita Swaka Pertiwi. Itu untuk pelayanan publik ya. Selanjutnya untuk zona integritasnya, kami juga terus kembangkan bagaimana mewujudkan integritas, bagaimana tadi berbagai terobosan yang dilakukan. Dan syukur 2019 kami sudah bisa meraih predikat WBK. Dan tentu kami tidak berhenti di sana, terus berupaya mengembangkan supaya bisa mencapai predikat WBKM. Meskipun ini tentu penuh tantangan dan harus kita bangun setiap bersama-sama. Nah, standar berikutnya atau penghargaan berikutnya yang tentu menjadi satu raport buat penyelenggara pelayanan publik itu adalah bagaimana ketaatan atau pemenuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman. Kebetulan ya DPMPTSP selaku koordinator MPP ini mewakili tentu rekan-rekan dari instansi yang bergabung di sini, kita sudah mampu memenuhi standar pemenuhan pelayanan publik itu sampai 99,7%. Artinya untuk di level Badung ya, kontribusi MPP ini dalam rangka pemenuhan standar pelayanan publik sesuai evaluasi dari Ombudsman itu kita berikan 1. Dan 2022 yang diberikan penghargaannya pada 2023, kebetulan kami juga mewakili PTSB sebagai badan pelayanan publik yang mendapat predikat keterbukaan informasi peringkat pertama atau sangat baik. Dan berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga kementerian lainnya, termasuk dari instansi swasta atau BUMN, tentu ini menjadi satu motivasi kami, tapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat betul-betul berdampak atau dirasakan manfaatnya. Saya kira gitu, Mbak Mira.
biasa ya, banyak sekali penghargaan dari dulu sampai sekarang Iya. pencapaiannya. Betul. Prosesnya juga nggak mudah. Ya. Sangat butuh waktu yang panjang Betul. dan dukungan support dari semua juga ya Pak ya. Tujuannya satu, untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Aduh, Mira, sebenarnya ini kita seru banget ya obrolannya Pak Kadisya, tapi sayang sekali loh, ini kita sudah di penghujung acara sepertinya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah meluangkan waktu di acara kami di Halo MPP. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu Pak. Mungkin untuk Sobat Badung, terima kasih banyak juga sudah menemani dari awal hingga akhir. Saatnya saya dan rekan saya Dianira, pamit undur diri dan sampai jumpa di Halo MPP episode selanjutnya.